Sejumlah nelayan di Lombok Barat masih kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi untuk melaut. Pasalnya pembelian BBM harus menggunakan surat rekomendasi dari desa. Sejumlah nelayan di Lombok Barat hanya menyandarkan perahu mereka di pinggir dermaga Pelabuhan Lembar karena kesulitan membeli BBM dengan jerigen. Kendati mereka sudah mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Menanggapi persoalan tersebut, Kapolres Lombok Barat meminta semua SPBU di wilayah hukum Polres Lombok Barat supaya mempermudah. Menanggapi persoalan tersebut, Kapolres Lombok Barat meminta semua SPBU di wilayah hukum Polres Lombok Barat supaya mempermudah nelayan membeli BBM untuk kebutuhan turun melaut selama tidak bertentangan dengan regulasi aturan yang berlaku. Nanti coba kita undang lagi dari pihak Pertamina-nya ya, nanti kita fasilitasi dari Polres terkait persoalan itu. Soalnya kalau saya yang jawab kan nanti kurang pas gitu kan. Pihak Pertamina SPBU menyebut harus ada surat rekom dari Dinas Kelautan ya, nelayan, tapi makanya nanti kita coba bilangnya tidak perlu. Nanti gini aja, nanti kita dari Polres coba identifikasi persoalan tersebut. Artinya apa yang dikeluhkan oleh nelayan nanti kita datakan, kemudian nanti di kesempatan berikutnya kita coba undang nanti dari Pertamina untuk mencari solusinya yang terbaik seperti apa gitu, nanti baru bisa kita sampaikan gitu kan. Sementara itu, Kadis Kelautan dan Perikanan menekankan para nelayan segera memperbaharui kartu barcode mereka agar mempermudah mendapatkan BBM subsidi. Ini kan kemarin di Gerung contohnya ini, banyak sekali nelayan-nelayan itu tidak bisa membeli BBM dan mereka juga tidak bisa melaut walaupun ada kartu itu. Sebelum ada pertemuan saya datang ke SPBU itu, setelah saya ada pertemuan sama manajer SPBU itu, pada prinsipnya semua sudah menerima. Dari hasil temuan di lapangan, sulitnya nelayan mendapatkan BBM lantaran semua sistem menggunakan digital, sehingga nelayan harus memiliki data kelompok dan kartu nelayan supaya bisa cepat mendapatkan BBM subsidi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca kenaikan harga BBM, penyesuaian tarif ojol dinaikkan sebesar Rp300 dari tarif sebelumnya Rp7.200 per kilo naik menjadi Rp7.500. Pasca kenaikan harga BBM 3 Agustus lalu, para pelaku jasa transportasi ojek online melakukan penyesuaian tarif sebesar Rp300 per kilometernya. Salah satu seorang pengemudi ojek online di Mataram mengatakan penyesuaian tarif jasa ojek online saat ini sudah dinaikkan menjadi Rp7.500 per kilonya dari sebelumnya Rp7.200. Kenaikan tarif sebesar Rp300 ini dinilai belum sesuai dengan kenaikan harga BBM dan berharap kenaikan tarif digenapkan menjadi Rp8.000 agar dapat menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM yang naik hingga Rp2.000 lebih per liternya. Apa sudah ada penyesuaian tarif, Bang, atau masih tetap? Ada, cuman kan naiknya cuma Rp300 kalau GrabFood. Kalau misalnya berapa kilo naik juga sedikit. Minimal lah 8.000 lah. Supaya enak, enggak usah dah 7.500 tuh enggak usah dah. Lebih baik 8.000 dah. Untuk tarif gitu ya. Untuk tarif Gojek per kilo itu. Ya kalau terdekatnya 7.500. Kalau lebih dari berapa naik kilonya baru naik dia 8.000. Di BBM aja. Nggak ada orderan kan, kita muter-muter cari orderan. Kalau kita cari muter-muter kan otomatis kan BBM sedikit kan berkurang. Sementara itu, untuk kenaikan tarif angkutan umum, pemerintah daerah belum memastikan nominal kenaikan tarif terlebih dahulu karena masih melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait untuk dikaji dari sisi ekonomi dan kondisi masyarakat, serta pemerintah daerah tetap mengacu pada arahan pemerintah pusat. Asosiasi dan itu kan logika masyarakat memang seperti itu, dengan kenaikan ini penyesuaian tarif dan lain sebagainya. Nah, tapi di pemerintah tentu kami merespon apa dinamika pasarnya, respon publik, ya, kemudian tahapan-tahapannya akan ada mekanisme untuk penetapan dan lain sebagainya, nanti kita konsolidasikan.
Hingga saat ini, pemerintah daerah masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait penyesuaian tarif jasa transportasi pasca kenaikan harga BBM. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan menjatuhkan sanksi pemotongan TPP terhadap 3.000 lebih aparatur sipil negara karena belum membayar pajak bumi dan bangunan. Lebih dari 3.000 aparatur sipil negara lingkup pemerintahan Lombok Tengah belum membayar pajak bumi dan bangunan. Data pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, jumlah ASN yang belum bayar pajak ini sebanyak 3.012 orang ASN, namun jumlah ini diyakini akan terus bertambah. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Lombok Tengah menyayangkan banyaknya ASN yang belum membayar pajak, padahal ASN seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat untuk taat membayar pajak. Untuk mengatasi persoalan ini, Pemda akan menjatuhkan sanksi bagi ASN yang lalai membayar pajak berupa pemotongan tambahan pegawai atau TPP. ASN-nya juga digerebek, kan begitu-gitulah. Ya, malah kan beliau-beliau tegas kan, kita akan potong di TPP, walaupun itu angkanya kecil, 200, 300. Tapi kalau kita kumpul-kumpul kan banyak jadinya. Ini TPP-nya dipotong untuk ya itu bagi yang ya untuk penyelesaian kewajiban sebagai rakyat. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah lalu Fatul Bahri menjelaskan akibat kelalaian ASN yang tidak membayar pajak ini, jumlah tunggakan dari ASN sebanyak 140-an juta. Padahal pajak yang dikenakan tidak banyak, hanya berjumlah belasan ribu rupiah. Ada 30.000, ada 15.000, saya lihat di datanya. Tapi karena jumlahnya banyak, itu hampir 140-an juta itu dari seluruh 3.000 ASN ini. Kurang lebih lah. Ya tidak banyak, hanya rupanya kelihatannya agak sedikit malas dan lupa. Pemotongan TPP bagi ASN yang lalai bayar pajak ini dimaksudkan sebagai pembelajaran terhadap masyarakat agar lebih taat terhadap kewajiban. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.